Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azia Syariah Dininta dengan NIM 22060006 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya yaitu yang berjudul Pendidikan, Kesehatan, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia. Berdasar bisa dilihat sendiri dari grafik di samping, yaitu tentang TPAK yang berada di Indonesia. Berdasarkan definisi BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan partisipasi penduduk usia kerja 15 sampai tahun ke atas, yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu pendidikan yang berdasarkan yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Grafis di, grafik di atas menunjukkan bahwa TPAK Indonesia mengalami tren peningkatan selama periode 2018 sampai dengan 2024. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019, TPAK berada pada kisaran 51 sampai 5%, 50,80% sampai dengan 51,81%, yang merupakan menurut BPS mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil sebelum terjadinya guncangan ekonomi akibat pandemi. Memasuki tahun 2020, TPAK meningkat menjadi 53,13%. Berdasarkan penjelasan BPS, peningkatan ini terjadi karena dorongan ekonomi rumah tangga di mana lebih banyak anggota keluarga usia kerja masuk ke pasar tenaga kerja untuk mempertahankan pendapatan di tengah tekanan ekonomi COVID-19. Pada periode 2021 sampai dengan 2022, TPAK kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 53,41%. BPS menjelaskan bahwa kondisi ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat, serta mulai bangkit kembali sektor-sektor penyerapan tenaga kerja. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023 sampai dengan 2024, di mana TPAK naik dari 54,52% menjadi 56,42%. Menurut BPS, kenaikan ini menunjukkan semakin membaiknya kondisi ketenagakerjaan nasional, meningkatnya kesempatan kerja, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat usia kerja untuk kembali aktif dalam pasar tenaga kerja. Secara keseluruhan, grafis ini mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi di Indonesia terus membaik, yang mencerminkan perbaikan struktur ketenagakerjaan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional sebagai tercermin pada data BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya itu ya, ada rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Yang kedua, sejauh mana pengaruh kesehatan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Yang ketiga, adalah sejauh mana pengaruh upah minimum terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sejauh mana pengaruh pendidikan, kesehatan, dan upah minimum secara bersama-sama terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Nanti itu ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kesehatan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh pendidikan, kesehatan, upah minimum secara bersama-sama terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu penelitian ini dijadikan salah satu syarat untuk memenuhi
gelar sarjana ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang serta sebagai implementasi dari teori-teori yang telah dipelajari untuk menambah wawasan penulisan dalam pembuatan karya ilmiah. Yang kedua yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran yang pentingnya memahami peran pendidikan, kesehatan, upah minimum dalam meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Dan yang terakhir, penelitian ini dapat dijadikan salah satu pedoman dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menambah, memperbaiki, dan membandingkan dengan topik penelitian yang sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya itu adalah landasan teori. Pertama yaitu menurut Becker 1964 melalui Human Capital menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi yang meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang kerja yang lebih luas dan cenderung lebih aktif dalam pasar tenaga kerja, sehingga pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Selanjutnya itu menurut Todaro dan Smith tahun 2015 menjelaskan bahwa kondisi kesehatan yang baik meningkatkan kapasitas kerja dan produktivitas seseorang. Wanita yang sehat secara fisik dan mental memiliki kesempatan kerja yang besar untuk bekerja dan berpartisipasi dalam angkatan kerja dibanding mereka yang memiliki keterbatasan kesehatan. Saya itu menurut penerangan tenaga kerja yang dikemukakan oleh Borjas tahun 2016, tingkat upah mempengaruhi keputusan individu untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Upah minimum yang layak menjadi insentif ekonomi bagi perempuan untuk bekerja karena pendapatan yang diperoleh dianggap mampu menutupi biaya peluang, termasuk tanggung jawab domestik. Oleh karena itu, peningkatan upah minimum dapat mendorong naiknya tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Jadi itu penelitian terdahulu. Menurut Sari dan Putri tahun 2021, penelitian ini berpengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Menggunakan data sebatas hasil penelitian ditunjukkan bahwa pendidikan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK wanita. Tapi itu menurut Ramadan tahun 2020 menganalisis pengaruh pendidikan dan upah minimum provinsi terhadap TPAK wanita menggunakan data panel. Hasilnya itu menunjukkan bahwa pendidikan dan upah minimum berpengaruh positif terhadap partisipasi angkatan kerja wanita. Selanjutnya itu menurut Yuniarti 2019 meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi kerja perempuan dengan pendekatan regresi psikologis. Itu penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan eh, meningkatkan peluang pekerja untuk perempuan untuk bekerja. Selanjutnya itu eh, menurut Lesti tahun 2018 meneliti hubungan pendidikan perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia. Hasilnya itu menunjukkan semakin tinggi pendidikan perempuan, maka semakin besar cenderung mereka untuk masuk pasar tenaga kerja. Menurut Pratiwi dan Nugroho tahun 2020 menganalisis pengaruh status kesehatan dan terhadap partisipasi angkatan kerja wanita usia produktif. Penelitian ini menemukan bahwa eh, perempuan dengan kesehatan yang lebih baik aktif dalam angkatan kerja. Selanjutnya itu menurut Saputra tahun 2021 meneliti pengaruh upah minimum dan kondisi pasar TPAK wanita di Indonesia. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif meskipun efeknya berbeda setiap antar wilayah. Selanjutnya itu ada kerangka konseptual di mana pendidikan nih S1, kesehatan S2, dan upah minimum S3 berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia. Selanjutnya itu ada hipotesis, diduga sementara pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di 34 provinsi.
Yang kedua itu diduga sementara kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di 34 provinsi di Indonesia. Yang ketiga diduga sementara upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di 34 provinsi di Indonesia. Yang keempat diduga secara bersama-sama pendidikan, kesehatan, upah minimum dan pengaruh berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausalitas. Tempat dan waktu yaitu dilakukan pada 34 provinsi Indonesia dengan menggunakan seluruh provinsi tahun 2018 sampai tahun 2024. Yang ketiga sumber data yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS. Teknik pengumpulan data yaitu data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi perpustakaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.